ada nggak ritual khusus gitu yang dilakukan Indonesia Graveyard sebelum ke makam-makam? Ya intinya kami bertamu di rumah orang kan, masuk tiba-tiba bau menyan. Kok bau menyan nih? Pak, ada yang bakar menyan nggak? Nggak ada mbak. Gitu langsung gitu rasanya. Pada umumnya, ilmu sejarah didapatkan dari buku, jurnal, internet, atau mendatangi narasumber. Namun ada cara unik yang dilakukan komunitas Indonesia Graveyard. Yap, sesuai dengan namanya, media belajarnya lewat kuburan. Komunitas ini gemar menyambangi setiap pemakaman dan memotret sisi uniknya. Gimana caranya ya? Daripada penasaran, langsung aja deh kita tonton Viral Podcast. Hai teman-teman, balik lagi di Viral Podcast dan hari ini saya, Nadira Ali, akan berbincang-bincang dengan co-founder dari komunitas yang unik banget ya. Ada kaitannya sama kuburan. Namanya Komunitas Indonesia Graveyard. Kalau gitu langsung aja kita bincang-bincang dengan Mbak Rurinya. Halo Mbak Ruri. Halo. Oke Mbak Ruri, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai Komunitas Indonesia Graveyard, aku mau nanya nih Mbak, karena penasaran banget. Kenapa kok bisa ada makam tentara Nazi di Indonesia, Mbak? Ada yang bilang itu dari kapal, tapi sekali lagi saya bukan ahli sejarah ya, saya tidak pernah kuliah sejarah, saya cuma menggemari sejarah gitu kan. Nah, itu ada yang bilang itu dari kapal perang Nazi zaman dulu, terus dia mendarat di sini, terus ada dari perang dunia 1 atau 2 ya, itu pokoknya dari zaman perang dunia, terus ada yang meninggal di sini, ada yang sakit dan dimakamkan di sini gitu loh. Jadi sejarah singkatnya sih seperti itu. Jadi intinya dari kapal perang yang apa sih namanya kalau di bahasa Jermannya itu tuh ada mendarat di Batavia waktu itu sih. Itu aja sih. Oke, itu tentara Nazi. Terus juga saya lihat dari akunnya Indonesia Graveyard nih, ada juga potret makam orang Yahudi. Kalau itu ceritanya gimana Mbak? Apakah mereka warga sini? Orang Yahudi sebelum Indonesia merdeka tahun 1945 tuh keberadaannya istilahnya di atas permukaan. Mereka mendukung Indonesia merdeka. Karena makanya Soekarno tuh ngasih tempat lah istilahnya ke mereka. Terus setelah Indonesia merdeka, itu mereka dan Soekarno turun, itu mereka agak terus turun ke bawah dan melebur bersama orang Indonesia itu entah banyak ya sebabnya, sentimen agama dan semuanya, tapi masih ada pemakamnya di Petamburan tuh ada 6 buah dan paling muda itu makamnya di tahun 1945 dimakamin di situ. Oke, memang keberadaannya ketika. Tapi kalau sekarang gimana siapa itu udah nggak tahu. Oke. Karena kalau data di Selipi Petamburan itu ada buku besarnya, saya pernah lihat, tapi nggak ada ini siapa makamnya siapa karena setelah 15 tahun kalau tidak dibayar oleh keluarganya itu makam langsung dihilangkan. Gitu. Tapi mungkin karena bentuk makam Yahudi itu kan spesial ya, ininya kan segi 5 bentuknya kan. Nah, jadi mungkin itu udah dianggap semoga sih jangan dihilangkan ya, karena itu kan unik kan, sejarah salah satu bagian dari perkembangan sejarah Indonesia. Semoga nggak dihilangkan, dan itu nggak tahu sih, walaupun mungkin nggak dibayar 15 tahun, tapi semoga nggak dihilang. Berarti nggak ada keturunan yang ngurusin atau gimana tuh Mbak kira-kira? Kalau menurut penjaganya di Selipi Petamburan sih nggak ada yang ngurusin, nggak ada lagi. Tapi mungkin karena bentuknya yang unik, jadi mungkin dibiarin di situ gitu. Semoga makanya walaupun nggak ada yang ngurusin, semoga nggak disingkirin karena itu bagian dari sejarah Indonesia. Ya, memperkaya keunikan di pemakaman itu juga ya Mbak. Iya benar. Ada lagi nggak Mbak selain tentara Nazi tadi, Yahudi yang unik-unik yang komunitas Indonesia Graveyard temukan gitu Mbak? Banyak Mbak. Wah kalau diceritain bisa sampai besok. Yang top 5 lah misalnya gitu. Yang kayak kita perlu tahu nih Mbak. Di tempat yang sama dengan makam Yahudi itu ada mausoleum. Mbak tahu mausoleum nggak? Mausoleum itu makam megah. Nah, di situ bangunan ada yang ada di dekat makam gitu ya Mbak?
Apa? Bangunan yang ada di dekat makam, bener? Bukan, jadi makam yang dibangun semegah mungkin. Oh jadi itu makam, basically itu makam. Makam, Oke. basically makam ada di Sepi Petamburan, sama satu tempat dengan makam Yahudi itu. Jadi bentuknya megah sekali. Jadi tahun itu dia namanya Ogeko. Di tahun 1920 dia adalah saudagar gula di Batavia. Itu dia istrinya yang bikin makam itu untuk suaminya, dan istrinya itu sampai beli marmernya langsung dari Italia. Dan katanya kalau dirupiahin sekarang itu harga makam itu kan berapa golden waktu itu tuh lebih mewah daripada makam Rockefeller di Amerika sana. Sampai sekarang untuk harganya ya, kalau dirupiahkan sekarang gitu loh, itu harganya lebih mewah ini daripada, tapi sayang udah nggak terawat. Jadi cuma ada teman-teman komunitas sejarah yang ikut merawat itu kadang-kadang, soalnya kan dia makamnya di bawah, jadi harus dibersihin rutin karena kalau hujan itu langsung banjir dan nggak ada keturunannya lagi. Jadi kayaknya itu udah dipegang Pemprov. Terus mungkin semoga sih ada yang bersihin. Saya dulu ikut bersihin bawahnya itu karena marmer semua gitu loh, bentuk segi 4 dan ada lingkarannya, ada altarnya di bawah. Itu benar-benar apa ya, ketahuan lah kalau itu memang makam orang berada sekali saat itu. Nggak ada Terus penerusnya, terus nggak ada. ya nggak ada keturunannya, nggak terurus juga, tapi mewah. Itu apa pernah ada yang coba mencuri atau gimana Mbak? Tadi kan Mbak bilang nilainya fantastis juga kan? Kalau mencuri mungkin nggak bisa ya, karena makamnya itu ditutup marmer gitu loh, segi 4. Tutup marmer segi 4. Dan maaf, mungkin nanti nggak tahu, terserah mau diedit apa enggak. Tapi itu tuh dulu tempat prostitusi. Oh, oke. Jadi maaf ya, nanti diedit aja tuh gimana. Itu dulu banyak ditemukan kondom di situ. Jadi entah kenapa di situ kayak dijadiin tempatnya, makanya sama sejak awal itu udah dibentuk segi 4. Jadi kita tuh nggak bisa lihat makamnya seperti apa karena ketutup marmer itu gitu. Oke. Ini unik sih Mbak, harus apa ya? Orang-orang kayaknya perlu tahu nih Mbak, makam yang konglomerat gitu ya Mbak tadi Mbak sebut juga. Tapi ketika orangnya udah nggak ada, malah disalah fungsikan gitu ya Mbak ya. Karena mereka itu nggak punya turunan gitu loh. Jadi nggak tahu siapa yang mengurusi hartanya sampai sekarang. Mereka nggak punya keturunan untuk mengurus makam itu gitu. Oke. Ada lagi nggak Mbak makam-makam tokoh tertentu yang unik gitu? Kalau yang kami tahu tuh ada yang di deket Pejaten Village ya, atau Pejaten Village yang ada makam Wiraguna, Raden Wiraguna. Itu juga makamnya sangat unik karena makamnya di bawah sini, di atas tempat tidur. Oke. Tempat tidurnya gimana tuh Mbak? Apa? Tempat tidurnya kayak gimana? Di atas makam. Tempat tidur kelambu putih segi 4 gitu. Segi yang ranjang itu loh Mbak, yang ada kelambunya begini, putih kayak ranjang pengantin lah gitu. Apa terus filosofinya tuh Mbak? Apa? Filosofinya apa tuh? Katanya orang yang bisa melihat itu sebenarnya Pangeran Wiraguna itu tidak dimakamkan tapi ada di atas tempat tidur itu katanya, buat orang yang bisa melihat. Tapi di situ seremnya itu karena kita ngambil kunci sendiri, dibuka sendiri. Saya sama teman saya almarhum Denny itu sampai buka kunci, sampai buka sendiri terus krek gitu langsung. Saya kan suka motret juga, jadi saya mau ngeluarin foto itu, sampai ngeluarin kamera sampai gak jadi deh, gak berani gitu. Terus teman saya semua sholat di situ, terus udah pamit, udah gitu. Bener-bener suasananya spooky banget untuk ukuran, karena begitu kelihatan terus kayak ranjang pengantin gitu, terus bawahnya ada makamnya gitu. Terus kalau makam unik yang lain di Jakarta banyak sih Mbak. Makam Sultan Aceh yang terakhir itu makam kegemaran almarhum Denny juga. Jadi karena dia punya keturunan Aceh, jadi makam Sultan Aceh yang terakhir dia ada di TPU Kemiri di Jakarta Selatan. Jadi di situ kenapa dia ada di situ padahal beliau sebagai sultan. Ternyata beliau diasingkan ke Jakarta, Batavia saat itu oleh Belanda.
diasingkan, terus terus kenapa dimakamkan bersama banyak orang? Jadi bisa jadi mengelabui musuh saat itu gitu loh. Jadi biar dia raja kok dimakamin bareng rakyat, nggak mungkin lah raja dimakamin di situ, atau mungkin memang rajanya memang mau di situ untuk menjadi satu dengan rakyatnya. Bisa jadi karena di situ banyak ditemukan makam-makam seperti patihnya, keluarga besarnya, anaknya, di situ semua jadi satu di TPU. Bayangin, sekelas sultan dimakamnya di tempat pemakaman umum kayak gitu. Oke deh, itu tadi aku sekarang mau ke bahas spesifik mengenai komunitas Indonesia Graveyard nih Mbak. Awal mula tercetus ide untuk bikin komunitas ini gimana tuh Mbak? Unik banget soalnya. Sebenarnya nggak sengaja. Jadi tahun 2016 awal ya, saya kan memang suka sejarah. Terus saya ikut trip-trip sejarah keliling Jakarta gitu kan. Di situ saya kenal orang namanya Daan, saya manggilnya Mbah Daan. Nah karena kita sama-sama suka sejarah, terus dia tahu kan, gabung di komunitas kue aja yuk gitu. Terus ya udah, saya gabung di situ. Terus saya sering tuh upload foto kuburan di komunitas itu, namanya Ngopi Jakarta. Komunitas sejarah tapi namanya pakai kopi-kopi, namanya Ngopi Jakarta. Nah di situ saya sering upload foto kuburan. Nah almarhum Denny ini dia komen ke saya gitu, lu juga suka ke kuburan gitu? Saya suka gitu. Ya udahlah kita kapan-kapan ke kuburan, udah gitu berdua. Sadar saya belum kenal sama Denny itu yang mana gitu, nggak ngerti kan. Udah janjian di Januari 2017 itu, janjian ketemu. Terus habis itu feed kita di Instagram tuh penuh dengan kuburan kan. Terus kita diprotes sama banyak orang gitu. Ngapain sih sama teman-teman kita? Ngapain sih feed Instagram kok kuburan dulu gitu kan? Ya udah ganti. Udah kita bikin sendiri aja lah. Apa namanya gitu. Akhirnya ya udahlah. Terus setelah nama Indonesia Graveyard itu sampai sekarang gitu. Nah, sempat vakum setahun karena Denny nggak ada kan. Denny meninggal di Agustus 2019. Jadi saya sempat kehilangan teman lah, kehilangan partner untuk sharing untuk apapun itu. Jadi saya sempat Instagram itu sempat followernya langsung jeruk gitu. Terus karena saya setahun nggak posting apapun gitu, tapi saya tetap ke kuburan, cuma saya nggak mau posting apapun. Jadi tapi saya yakin Denny nggak mau kayak gitu, jadi saya terusin lagi gitu. Tujuan komunitas ini apa Mbak? Tujuan spesifiknya? Intinya sih cuma belajar sejarah bareng-bareng ya. Jadi nggak semua orang suka sejarah. Yang suka sejarah nggak semua orang yang suka sejarah suka kuburan gitu loh. Jadi udah yang suka sejarah sempit, yang suka kuburan tambah sempit kan. Nah itu dari situ kita ngerasa satu pikiran kan, satu hobi gitu. Terus ya dari situ intinya mau belajar bareng sih. Kalau belajar sejarah itu gak cuma dari buku, gak cuma dari internet, tapi dari kuburan pun kita bisa belajar sejarah gitu. Kalau kata teman saya sih, Mbak Dila, itu salah satu pintu untuk belajar sejarah gitu. Kayak itu sih. Jadi intinya kami penggemar sejarah sih, itu aja. Saya masih penasaran nih Mbak, suka sejarah tapi kenapa medianya harus ke kuburan gitu Mbak? Harus kuburan medianya gitu Mbak? Kalau pribadi saya bisa juga mengatasnamakan almarhum Denny juga. Kalau saya karena saya suka foto dan suka sejarah, jadi larinya itu ke bangunan-bangunan tua gitu, ke bangunan tua, larinya ke kuburan gitu. Jadi ngeliat kuburan itu indah gitu loh di mata saya tuh, kayak wih keren banget ya, zaman dulu orang bisa bikin kayak gini gitu. Kalau almarhum Denny itu sama suka sejarahnya, tapi karena beliau lulusan sastra Cina UI kan, jadi dia praktekin tuh baca-baca nisan-nisan Tionghoa tuh, ini dari sini, ini namanya ini gitu, yang pakai huruf-huruf Mandarin gitu. Jadi saya rasa tambah pinter sih di situ. Dan pokoknya sebelum kita berangkat itu, kita survei dulu lewat kita baca dulu sejarahnya lewat googling, lewat buku gitu, untuk nyocokin ini bener nggak sih yang kita lihat di buku sama yang dibaca di internet itu sama nggak sih situasinya dengan ini. Kalaupun kita ke kuburan pun selalu ada tambahan pengetahuan yang kita dapat gitu loh. Misalnya kita ke Tanah Kusir. Tanah Kusir itu intinya ada cuma Bung Hatta.
kita taunya Bung Hatta. Padahal di sana banyak sekali yang tokoh-tokoh yang lain gitu loh. Dan salah satunya kemarin yang nggak sengaja ketemu itu adalah makamnya Sigit Prasetyo. Beliau itu pahlawan reformasi yang November 98 ya, tragedi Trisakti yang 1 apa 2 ya? Pokoknya November 98 itu. Dan itu dimakamkan di ayah ibunya, kan dia anak tunggal tuh Sigit Prasetyo itu. Ayah ibunya itu sampai pindah ke dekat Tanah Kusir untuk lihat makamnya, biar bisa lihat makam anaknya setiap hari gitu. Dan itu tuh ibunya buka warung di pinggir makam, dan makam anaknya tuh cuma 10 meter dari warungnya itu gitu loh. Jadi pengetahuan, jadi kita bisa ngobrol juga sama bapak ibunya bagaimana mereka berjuang untuk menuntaskan kasus anaknya ini kan, untuk tragedi Trisakti. Walaupun susah, tapi mereka banyak sekali cerita-cerita yang kayak gitu yang nggak akan bisa didapat kalau kita nggak langsung ke TKP. Kalau cuma dari buku, dari ini, oh ternyata tujuannya kita ke Bung Hatta aja. Ternyata masih banyak A, B, C, D, E yang kita dapat gitu di luar dari buku dan internet yang kita punya. Itu sih pengalamannya di situ sih. Iya. Jadi belajar sejarah, dapat pengalaman interaksi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan gitu ya Mbak. Aku jadi apa ya? Ada fakta yang banyak orang nggak tahu, terus komunitas ini dapatkan gitu ya Mbak. Ada nggak Mbak fakta-fakta lain gitu yang komunitas Indonesia Graveyard dapat gitu karena kegiatannya komunitas ini gitu Mbak? Iya, Fakta banyak sih. mana gitu? Pernah ada beberapa sih, tapi sekali lagi nggak tahu kenapa ya. Mungkin saya tuh pernah diwawancara juga. Tuh judulnya begini lagi. Setelah ini judulnya begini. Mereka hanya menyimpan pengetahuan itu untuk mereka sendiri gitu kan. Rasanya kayak ketampar-tampar gitu. Maksudnya kadang-kadang apa sih, saya bukan penggemar, saya bukan pakar sejarah, saya cuma ahli gitu. Menurut saya ada banyak yang lebih tahu gitu kan. Jadi pengennya sih saya on the way untuk menuliskan sebuah buku pengalaman saya gitu, sama pengalaman Denny untuk kami sudah kemana aja, menemukan apa aja gitu. Tapi kalau dibilang menemukannya banyak sih Mbak. Ya misalnya tadi kayak Sultan Aceh, ternyata ada anak-anaknya yang dimakamin di situ gitu. Itu nggak disebutin di buku yang kami baca gitu loh, atau di internet yang kami baca gitu. Terus ada lagi kayak apa ya, sebentar. Jadi kalau ditanyain gini saking banyaknya saya udah kekuburan, pasti juga bingung. Apa ya? Kalau banyak sih Mbak. Jadi dari cerita-cerita teman-teman, cerita-cerita orang yang di sekitar situ, itu kuburannya siapa aja, ini siapa aja gitu. Terus kita lihat di buku-buku kuno, kita lihat, kebetulan saya punya emang koleksi buku kan, jadi kita lihat, oh di buku ini, oh cocok di sini, oh ini kurang ini gitu. Ada sih beberapa, cuma kalau suruh nginget-nginget nih harus agak lama. Soalnya harus lihat di list foto yang pernah saya jepret itu. Oke, kalau balik lagi ke Indonesia Graveyard nih Mbak, kegiatannya selain datengin makam, ada lagi gitu nggak Mbak? Ada sih dulu, saya sama almarhum itu sempet make upin orang, make up Joker ya, Joker horor gitu lah. Nah Joker horor dia make up setan juga sih. Terus kita bawa ke Museum Taman Prasasti waktu itu, terus izin di sana di Tanah Abang 1 ya, di sana. Masuk sana terus kita foto dengan make up Joker itu. Malah fotografer lain ikutan, mereka kepo dengan itu gitu. Maksudnya itu padahal yang didandanin itu teman kami juga gitu. Saya belajar dandannya lewat YouTube gitu, belajar gimana sih dandanin orang pakai ini putih, semua pakai memang benar pakai riasan muka yang tebal sekali gitu. Terus muka bajunya juga yang serem gitu kan. Kegiatannya yang selain ini ya itu sih yang pernah kita bikin itu untuk make up setan gitu. Oke. Tapi sekali lagi kami bukan pemburu setan ya. Iya, aku juga tadinya pas denger Indonesia Graveyard
langsung konotasinya, wah ini mungkin ada kaitan dengan mistis atau apa gitu. Ternyata sejarah ya Mbak. Iya, saya Oke. penakut Mbak. Oke, Mbak Ruri, ada nggak ritual khusus gitu yang dilakukan Indonesia Graveyard sebelum ke makam-makam? Nggak Ada. ada, Oke, nggak ada. nggak Jadi ada. Cuma datang aja. intinya kami bertamu di rumah orang kan, bertamu di rumah orang, permisi, assalamualaikum. Kalau ke makam Belanda ya excuse me gitu kan. Terus Menyesuaikan pokoknya dari mana gitu pokoknya ya Mbak? sesopan mungkin. Gimana sih kalau Mbak masuk ke rumah orang kan pasti kita sesopan mungkin. Dan itu yang mereka tunggu kan ketika kita berada di makam mereka, kita bersihin, kita berdoa untuk mereka, habis itu kita pamit kayak gitu. Jadi justru itu yang bukannya itu yang ditunggu-tunggu sama penghuni makam-makam itu ketika ada orang lain yang mendoakan, membersihkan gitu kan. Dan rasanya menyenangkan sih bisa apa ya, berbuat baik untuk orang, walaupun orang itu tidak bisa, tapi ya intinya kita berbuat baik untuk membersihkan makam orang gitu. Tapi kalau ritual-ritualnya nggak ada Mbak. Nggak ada. Pernah mengalami hal mistis gitu Mbak? Selama ini kan udah bertahun, nggak pernah sama sekali Mbak? Nggak pernah sama sekali. Oh terakhir kemarin sekali, baru pertama kali masuk tiba-tiba bau menyan. Terus saya kena, kok bau menyan nih? Terus tanya sama yang jaga kuburannya, Pak ada yang bakar menyan nggak? Nggak ada Mbak. Aduh, gitu langsung gitu rasanya. Tapi cuma itu aja sih. Itu di mana tuh Mbak? Di mana? Di Jogja. Pas kemarin saya ke Jogja, itu pas ke sana itu ada makamnya, kok enak nih gitu. Ya udah, terus ya memang tidak terhindarkan ya, tapi selain itu nggak pernah sih Mbak. Saya kalau foto-foto itu selalu kalau foto yang tadi model serem itu selalu saya minta izin sama yang. Dulu pernah bahkan yang saya dandan itu konsepnya harus tidur di atas makam Belandanya itu kan, tidur di atas makamnya, terus saya naik ke atasnya untuk motret kan. Itu yang kita permisi dulu. Setelah itu kita setelah selesai kita terima kasih, pulang, dan amit-amit sih sampai sekarang juga nggak ada apa-apa karena kita izin kan, izin kalau ini bukan bermaksud kurang ajar, ini demi art, hanya demi art gitu, bukan yang gimana-gimana gitu. Jadi aman sih sampai sekarang Mbak. Kan udah bertahun-tahun ya Mbak Indonesia Graveyard, Mbak gabung di situ udah lama gitu. Masih ada rasa takut nggak Mbak? Apa udah kebal? Takut ada, kalau takut ada. Jadi kemarin itu mau masuk makam tuh rasanya sini berat gitu kan, pundaknya berat. Terus saya pikir udahlah gak usah dipaksain gitu loh. Jadi saya cuma lihat dari luar setiap kali. Jadi ada kita harus menata diri kita sendiri, ngukur diri kita sendiri. Masuk nggak ini, perlu masuk apa enggak gitu. Kalau enggak, kalau jangan dipaksa lah intinya kayak gitu. Dan so far resep itu masih aman sih. Tapi kalau takut, saya takutnya kalau udah menjelang maghrib. Saya makanya kalau udah jam 5 kabur dari kuburan, gak berani. Oh kalau malam malah ini ya, Indonesia Graveyard lebih sering ketika cerah gitu beraktivitasnya. Nggak pernah, saya nggak mau ke makam. Saya ketika kuburan tapi penakut, makanya saya nggak mau kalau malam. Karena memang fokusnya sejarah ya Mbak, bukan mistis. Iya, benar, bukan mistis. Waktu itu juga diajakin sama komunitas apa gitu. Ayo Mbak ikutan nginep di kuburan. Oh, enggak. Makasih gitu. Makasih. Tujuan saya untuk belajar kuburan bukan itu. Oke. Aku mau nanya, apa sih pendapat orang sekitar Mbak Ruri yang tahu kalau Mbak Ruri masuk gabung di Indonesia Graveyard nih Mbak? Aneh, pasti dianggap aneh. Tapi ketika saya jelaskan, saya kan belajar ininya. Emang nggak ada cara belajar yang lain ya? Ada, cuma saya lebih seneng kayak gini, lebih apa ya? Ya lebih asik belajarnya untuk langsung interaksi, langsung lihat ke TKP dari buku yang kita baca, dari referensi yang kita baca, terus kita lihat langsung gitu. Yang pasti aneh, cuma kalau orang tua sih bilang ya udah hati-hati aja, udah gitu aja sih. Kalau dianggap aneh banyak, coba ya mereka udah maklum lah, lama-lama udah kebal. Sayanya juga udah kebal.
Mbak Rurinya juga nggak mau ambil pusing ya Mbak? Kayaknya nggak mau Iya, ambil. yang penting kita happy ngejalaninnya. Mau dianggap aneh, yang nganggap aneh kayaknya media mungkin. Kalau saya biasa aja. Oke. Mbak Ruri, kalau dari Mbak Ruri sendiri ada nggak sih keinginan kayak gue pingin ke makam di mana gitu, tertentu siapa gitu, yang jadi goalnya Mbak Ruri nih? Dulu waktu almarhum masih ada, karena beliau bisa bahasa Mandarin kan, kita pengennya ke makam Bu Cetian, Permaisuri Bu Cetian di Xi'an di Cina sana. Kita udah cita-cita tuh, udah pokoknya kita ya ke sana ya jangan tahun sekian gitu kan. Udah matang lah. Tapi ya Tuhan jalannya lain kan. Jadi maksudnya kalau di sana kan nggak usah lagi rempong nyari translate apa, karena teman saya bisa bahasa Mandarin lancar kan. Ya udah saya terus langsung habis itu kayaknya kalau cita-cita tuh nanti dulu deh gitu kita, karena kalau sekarang tuh cukup dengan meneruskan yang beliau dan saya rintis itu udah cukup, lebih dari cukup sih buat saya. Gitu. Tapi itu ada di apa ya? Ada harapan gitu ya Mbak ya, pingin ke sana gitu. Pengennya ke sana sih. Kalau kayak kuburan misalnya di Indonesia kan fenomenal ya tuh yang kuburan Batu Toraja. Ya, misalnya itu ya. Saya ada belum pernah ke sana, tapi kalau yang di Sumba udah, itu juga kuburan batu juga kan, yang di depan sudah rumah. Sampai ke luar Jakarta nih berarti Mbak Ruri? Sudah. Waduh, oke. Kemana aja ke Mbak? Sumba. Sumba. Terus kalau Denny waktu itu ke Brunei, dia juga kuburan. Terus pokoknya kalau salah satu dari kami itu pergi keluar kota, agenda ke kuburan itu tetap harus ada gitu loh. Kalau di Sumba itu juga makam batu kan. Jadi ketika dia makam batu di depan rumah kan taruhnya. Jadi satu jenazah dimasukin, terus ketika ada jenazah lain masuk keluarganya gitu, ini jenazahnya digeser, terus ini masuk. Karena bentuknya kotak gitu kan. Jadi bisa digeser-geser gitu. Intinya kayak gitu. Tapi bagus sih untuk ininya memang mereka filosofinya makam itu ada di depan rumah dengan batu-batu kotak gitu. Kalau yang di luar negeri ada nggak Mbak? Kemana gitu? Ada, saya ke Malaysia sama ke Jerman waktu itu juga ke kuburan. Itu sih harus ada, kalau itu harus pasti ada. Kalau saya ke luar kota, luar negeri harus ke kuburan banget. Wajib gitu ya Mbak ya? Harus wajib. Oke Mbak Ruri, sekarang aku mau nanya nih pendapat Mbak Ruri. Kan tahu sendiri Jakarta sebenarnya nggak sempit ya Mbak, tapi orangnya kebanyakan. Banget. Nah, kadang-kala kita kayak seakan-akan berbagi lahan antara yang bernyawa dan yang nggak bernyawa gitu ya Mbak. Pendapat Mbak Ruri gimana nih Mbak? Ada makam tapi dibuat tidur, jemur baju lah. Iya, sayang banget sih sebenarnya. Ada satu makam yang sampai sekarang tuh saya masih suka patah hati kalau lihat makamnya Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, itu namanya Sao Bengkong. Dia meninggal di tahun 1644. Itu kemarin baru saya baca tuh, menurut National Geographic Indonesia itu adalah makam tertua di Jakarta. Dan itu tuh makamnya tuh deket kamar mandi lah, atasnya jemuran lah gitu kan. Maksudnya itu orang berjasa loh buat Jakarta, perkembangan Jakarta gitu. Kok lu gituin banget sih gitu sama makamnya gitu loh. Ini balik lagi yang meninggal itu kalah sama yang hidup kan. Jadi ya makamnya tadinya cuma sepetak gitu doang, terus sama Yayasan Sao Bengkong itu diluasin jadi 170 meter persegi ya. Apa pokoknya 170 meter lah. Jadi udah agak luas sedikit gitu loh. Nah itu tapi itu kalau kehujanan banjir lah, terus di belakang buat tempat nyuci lah, itu tadi, aduh sedih lah pokoknya rasanya lihatnya, patah hatinya di situ. Maksudnya orang-orang yang berjasa itu kok nggak lu apain gitu loh. Pemerintah harusnya ada sedikit penghargaan lah untuk orang-orang ini, karena itu bagaimanapun beliau berjasa untuk mengembangkan Batavia yang sekarang jadi Jakarta sampai sekarang gitu. Kalau itu karena nggak ada keturunannya, lagi-lagi alasannya nggak ada keturunannya, atau ini kan harusnya ada kedinasan yang ngurus ya Mbak? Itu Iya, kenapa ya Mbak harusnya. kayak gitu?
ya kering kali ya, lahan yang kering gitu buat Oh urusan iya iya, pemakaman paham itu bukan paham lahan paham. yang basah kali ya. Jadi kalau untuk keturunan sih balik lagi, kalau Mbak aja tahu emang keturunan 4, 5 atasnya Mbak kan udah susah kan nyarinya, kakek buyut terus atasnya kakek buyut tuh dimakamin di mana udah pusing kan. Nah, sama kayak kami itu juga apa kalau makam keturunan ketiga mentok yang ketiga 4 itu masih ngurusin itu udah bagus banget gitu. Tapi kalau itu dibilangin kalau dari 1600 sampai sekarang pun ya udah jauh banget entah generasi keberapa. Tapi ada satu makam yang di uh, makam Belanda Depok di belakang RS Hermina Depok itu satu makam satu liang ada 17 keturunan, 17 generasi. Jadi mungkin kayak gitu caranya biar orang tetap datang merawat makamnya kayak gitu. Jadi yang 17 generasi itu udah entahlah itu apa-apa di atas gitu kan. Nah itu kayak mungkin cara itu bisa dilakukan tapi namanya jadi kecil-kecil gitu nama orangnya gitu. Karena ada 17 orang yang dimakamkan di situ. Bisa jadi salah satu solusi gitu ya Mbak ya. Nah bisa jadi. Itu kan kalau orangnya apa ya, seorang tokoh gitu ya Mbak ya. Nah, Mm-mm. ini kayak ada kaitannya juga dengan pertanyaan tadi gini Mbak. Eh, apakah dengan makam yang nggak terurus itu ya, dengan apa ya, orang nggak seakan-akan nggak respect gitu, tidur di situ, jemur baju dan lain sebagainya itu sign menurut Mbak, apakah ini salah satu apa ya sign kalau manusia itu memang dihormatinya ketika bernyawa aja gitu Mbak, kalau udah nggak bernyawa Aduh, ya udah. aduh berat ini kayaknya. Ya itu balik lagi, tapi itu fenomena itu ya pasti ada di kota-kota besar ya. Jadi di Jogja pun juga ada, saya dengar-dengar itu jadi makam di rumah, terus buka pintu itu benar-benar makam gitu loh. Dan ya balik lagi, yang meninggal itu kalah sama yang hidup. Kalau udah nggak ada yang ngurusin, pasti apa sudah di apa ya kayak yang di Seribu Petamburan itu saya pernah dimintain tolong sama orang New Zealand. Jadi saya pernah diliput oleh media luar, terus ada orang New Zealand yang minta tolong ke saya untuk nyariin makam kakeknya. Dia sendiri sudah tua yang minta tolong itu. Terus tulisannya Petamburan gitu. Saya pergi dong ke situ Petamburan nyari gitu kan. Terus saya cari di data-data buku-buku berdebu gitu, nggak ketemu gitu loh. Jadi ketika saya dapet info kalau ya kalau udah 15 tahun udah diganti Mbak gitu. Rasanya tuh apa ya? Ya memang harus begitu gitu kali. Mungkin hukum alam ya. Ketika udah generasi ketiga, generasi keempat, itu udah susah sekali nyari apa atas-atasnya tuh siapa gitu. Ya itu mungkin hukum alam terjadi di situ sih. Tapi sedih sih, tidak terang. Itu yang Hmm. orang New Zealand itu gimana caranya kok bisa sampai tahu komunitas Indonesia Graveyard nih Mbak? Udah lintas Dari negara nih Mbak. Jadi saya diliput oleh media luar dari Australia waktu itu. Terus mungkin beliau baca dari situ, terus kontak saya di Instagram. Terus dia sendiri sudah tua gitu. Kalau ketemu makam kakeknya, dia mau ke Jakarta waktu itu di 2018 atau 19 gitu. Dia mau ke Jakarta. Nah, saya cariin dong gitu. Terus setelah nggak ketemu ya saya bilang dengan berat hati saya nggak bisa gitu, nggak ketemu makamnya gitu. Saya udah berapa kali ke situ, bayangin Mbak, cari satu makam di antara 15.000 makam. Jereng kan matanya kan untuk satu-satu gitu. Tapi ya kita minta maaf karena kita nggak berhasil nemuin gitu loh. Ya karena udah 15 tahun lebih, karena itu dari tahun 40 apa 50 gitu untuk makam kakeknya itu. Kan ya kasihan beliau udah tua, melakukan perjalanan jauh dari New Zealand ke Jakarta untuk melihat makam kakeknya, tapi nggak ketemu gitu. Kalau ketemu dia usahakan untuk ke situ ke Jakarta, tapi ya karena nggak ketemu ya sudahlah. Gitu. Terus ada juga orang Inggris, nah sampai sekarang nih belum ketemu nih, dia ada di Surabaya, makam nenek buyutnya. Jadi dia minta tolong masuk ke Instagram kami, minta tolong, terus
Lah kalau Surabaya saya juga belum punya kan teman di sana, terus saya kontak komunitas sejarah di sana, tapi sampai sekarang responnya ya mungkin karena nggak tahu gimana, saya udah tanya, bisa nggak tolong cari ini ada nggak makamnya ini gitu kan. Menurut info ada di makam ini gitu. Tapi sampai sekarang juga iya coba iyain tapi belum berangkat. Semoga ada rezeki untuk ke Surabaya nyari. Oke, siap. Jadi buat penutup nih, Indonesia Graveyard biarpun anggotanya nggak begitu banyak ya Mbak ya, tapi keren juga nih udah menggema sampai orang New Zealand tahu. Dan tadi ada quote yang menarik saya dapat dari Mbak Ruri nih, yang meninggal kalah, orang meninggal pasti kalah sama yang bernyawa gitu, sama yang hidup. Oke, siap Mbak Ruri, makasih banget waktunya untuk sharing-sharing sama Viral Podcast. Terima kasih banyak, semoga komunitasnya makin maju, makin banyak anggotanya, aktivitasnya terus jalan seperti yang dicita-citakan Mas Denny ya. Iya. Mas Denny dan Mbak Ruri juga. Thank you banget Mbak Ruri. Makasih. Nah itu tadi teman-teman obrolan saya dengan Mbak Ruri, co-founder dari Indonesia Graveyard. Jangan lupa untuk terus saksikan Viral Podcast, subscribe channel ini, dan like video ini. Kita ketemu lagi di episode Viral Podcast selanjutnya. Bye!